Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi yang kedua. Yang pertama, mengenai teori Lewis tentang penawaran buruh yang tidak terbatas. Lewis menganggap di negara berkembang terdapat kelebihan tenaga kerja, tetapi kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas. Dan sebagai akibat dari keadaan ini, kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktivitasnya sangat kecil atau nol, maka sebagian dari pekerja dalam kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan lain. Produksi dalam sektor yang pertama jadi tidak akan menurun. Dan dalam analisisnya mengenai proses pembangunan perekonomian yang menghadapi kelebihan tenaga kerja dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, analisis mengenai corak proses pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua, analisis mengenai faktor utama yang memungkinkan tingkat penanaman modal menjadi bertambah tinggi. Dan yang ketiga, analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan itu terjadi. Di sektor modern atau industri, perkotaan ditandai oleh perpindahan tenaga kerja, yaitu tenaga dari sektor subsistem berpindah secara perlahan. Titik perhatian utama model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan di sektor modern. Jadi jika diasumsikan ketika industri mendapat untung, dia akan selalu menabung dan melakukan investasi. Kuncinya ialah bahwa investasi dan tabungan harus lebih besar daripada inflasi dan upah. Proses ini akan terus meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Kemudian penilaian kritis terhadap teori ini. Yang pertama, tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Yang kedua, tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Yang ketiga, buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Yang keempat, kurangnya usaha dan inisiatif. Yang kelima, proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Yang keenam, mengabaikan permintaan total. Yang ketujuh, mobilitas tidaklah mudah. Yang kedelapan, produktivitas marginal tidak stabil. Yang kesembilan, produktivitas turun bersama migrasi buruh dari sektor subsistem. Yang kesepuluh, kelompok berpendapatan rendah juga menabung. Yang ke-11, inflasi tidak membunuh diri sendiri. Dan poin yang terakhir, administrasi pajak yang tidak efisien. Kemudian yang kedua, upaya minimum kritis Leibenstein. Leibenstein mengajukan tesis bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran stan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Kemudian pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dan laju pendapatan per kapita. Ini berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan nasional menggambarkan laju pendapatan per kapita yang membuat laju pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Lalu penilaian kritis tentang teori ini. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Yang kedua, penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mengabaikan usaha pemerintah untuk turunkan tingkat kelahiran. Yang keempat, tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. Yang kelima, mengabaikan unsur waktu. Yang keenam, hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Kemudian yang terakhir, dapat diterapkan
pada ekonomi tertutup. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Sofiana Dewi akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perangkap keseimbangan tingkat rendah, teori Nelson. Nelson membangun teori yang disebut perangkap keseimbangan tingkat rendah bagi negara terbelakang seperti tesis upaya minimum kritis Liebenstein. Teori Nelson juga didasarkan pada hipotesa Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum, penduduk suatu negara cenderung meningkat. Pada mulanya penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. Tetapi bila mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai batas fisik atas, ia mulai menurun bersama kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju tabungan dan setelah itu laju investasi neton keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mendorong baik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah tersebut. Pertama, pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal tingkat teknologi dan besarnya penduduk. Kedua, investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dan perlengkapan sektor industri, dan pendapatan per kapita rendah. Perubahan jangka pendek laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian, dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian, waktu pendapatan per kapita mencapai tingkat jauh di atas kebutuhan hidup, kenaikan berikutnya pada pendapatan per kapita tidak lagi mempunyai pengaruh yang berarti pada tingkat kematian. Ia memerlukan terciptanya atau tercapainya ekonomi eksternal yang timbul pada pembangunan secara serentak atas industri yang secara teknik saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dapat terciptanya ekonomi eksternal yang dihasilkan dari sejumlah minimum investasi tertentu merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Tiga macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal, yaitu yang pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Yang kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Yang ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Profesor Rosenstein-Rodan menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang terakhir ini bahwa alam memang melompat-lompat. Teorinya didasarkan pada asuransi yang lebih realistis, yaitu syarat untuk minimal dan ketidaktepatan dalam fungsi produksi. Teori ini menjajaki jalan menuju keseimbangan dan tidak hanya menjajaki kondisi-kondisi pada suatu titik keseimbangan tertentu. Jadi teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna seperti itu bukan mekanisme pasar, tetapi sejumlah minimal. Di teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna seperti itu bukan mekanisme pasar, tetapi sejumlah minimal investasi tertentu yang menempatkan suatu perekonomian negara terbelakang. Kelemahan teori ini yaitu yang pertama, teori ini mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor.
Yang kedua, mengabaikan ekonomis yang terjadi dari investasi yang mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, mengabaikan atau mengurangi perhatian atas investasi di sektor pertanian. Yang keempat, menyebabkan timbulnya tekanan inflasioner dan inflasi. Selanjutnya, menyebabkan timbulnya kesulitan administratif dan institusional. Faktor-faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah yaitu pertama, harus ada lingkungan sosial politik yang menguntungkan di negara bersangkutan. Kedua, struktur sosial harus diubah dengan memberi tekanan lebih besar pada penghematan dan kewirausahaan. Ketiga, langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan. Keempat, harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. Kelima, pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang didapat dari luar negeri. Keenam, memanfaatkan secara penuh sumber-sumber yang ada sehingga pendapatan naik dari input tertentu. Usaha melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah di negara terbelakang memerlukan penerapan semua langkah tersebut secara berkesinambungan supaya laju pertumbuhan pendapatan naik lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. Sekali hal ini tercapai di atas tingkat pendapatan per kapita minimum tertentu, pertumbuhan yang berkesinambungan akan terjadi tanpa tindakan pemerintah berikutnya sampai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi tercapai. Selanjutnya, teori dorongan kuat atau Big Push Theory. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit tidak akan dapat mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan. Tetapi suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Pada poin D, doktrin pertumbuhan berimbang dan tak berimbang. Arti pertumbuhan berimbang bagi beberapa penulis berarti investasi di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah pembangunan berimbang antara industri, manufaktur, dan pertanian. Singkatnya, teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Penjelasan teori doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan di bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat, ia akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Oleh karena itu, penawaran makanan harus ditingkatkan. Bersamaan dengan meluasnya sektor industri tersebut, penawaran bahan mentah juga harus ditingkatkan. Adalah mendesak sifatnya bahwa sektor pertanian harus juga berkembang bersama-sama dengan sektor industri. Karena kalau tidak, inflasi akan terjadi. Keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh seimbang dengan sektor luar negeri. Kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. Yang pertama, peningkatan biaya. Yang kedua, tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. Yang ketiga, masalah lainnya. Sejumlah masalah lainnya mungkin akan timbul jika industri baru didirikan. Permintaan akan produk-produk dari perusahaan yang ada akan berkurang dan membuatnya tidak menguntungkan. Yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan. Yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang. Yang keenam, disproporsi faktor. Yang ketujuh, kelangkaan sumber. 8. Anggapan keliru mengenai hasil yang meningkat. 9. Gumpalan modal bukan bayi pokok bagi pembangunan. 10. Tidak mempertimbangkan perencanaan. 11. Konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan pada negara maju. 12. Kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Selanjutnya, pertumbuhan tidak berimbang. Teori pertumbuhan tidak berimbang adalah lawan dari
doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satupun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi sektor lain. Dengan demikian, perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan pertumbuhan tak berimbang ke arah pertumbuhan berimbang. Selanjutnya, keterbatasan. Yang pertama, kurangnya perhatian pada komposisi, arah, dan saat pertumbuhan tidak berimbang. Yang kedua, mengabaikan perlawanan. Yang ketiga, di luar kemampuan negara terbelakang. Yang keempat, kekurangan fasilitas dasar. Yang kelima, kekurangan mobilitas faktor. Yang keenam, timbulnya tekanan inflasi. Yang ketujuh, dampak kaitan tidak didasarkan data. Yang delapan, terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi. Selanjutnya, pada poin F, teori dualistik. Yang pertama, dualisme masyarakat. Boyk berpendapat bahwa dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus 2 sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Masyarakat dualistik seperti itu ditandai oleh adanya sistem barang impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme. Penilaian kritis teori Boyk mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam Profesor Benjamin Higgins atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Ketiga, buruh timur bukan tidak mobil. Keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Kelima, dapat diterapkan pada masyarakat barat. Keenam, bukan suatu teori tetapi deskripsi. Ketujuh, peralatan teori ekonomi barat dipakai masyarakat timur. Kedelapan, tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Selanjutnya, dualisme teknologi. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya Boyk, Profesor Higgins membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Higgins membangun teorinya di sekitar 2 barang, 2 faktor produksi dan 2 sektor dengan kekayaan dan fungsi produksinya. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, dan kilang minyak. Sektor ini adalah padat modal dan ditandai dengan koefisien teknik tetap. Sektor pedesaan bergerak di bidang produksi pada bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri yang sangat kecil. Selanjutnya, penilaian kritis. Profesor Higgins mencoba menampilkan evolusi historis sektor modern dan sektor tradisional yang menyebabkan semakin meningkatnya kekurangan pekerjaan di sektor yang disebutkan terakhir. Kekurangannya, tetapi teori tersebut bukan tanpa keterbatasan. Yang pertama, penilaian kritisnya, koefisien tidak tetap di sektor industri. Yang kedua, harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor. Harga faktor tidak semata-mata tergantung pada kekayaan faktor. Ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Yang keempat, mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh. Yang kelima, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Luluun Indana Zulfa. Di sini saya membahas poin G mengenai tahap Myrdal mengenai dampak balik teori pembangunan ekonomi Feiranis. Teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkular yang membuat si kaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mereka akan lebih kaya, dan yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik tersebut cenderung memperbesar dan cenderung mengecil secara kumulatif. Kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler juga dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Berjalan menurun dan karena tidak teratur, menyebabkan meningkatnya ketimpangan modal, yakni bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi tidak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Teori perdagangan internasional dan tentu saja teori ekonomi secara umum tidak pernah disusun untuk menjelaskan realitas keterbelakangan pembangunan ekonomi. Alasannya bahwa teori ekonomi tradisional didasarkan pada asumsi keseimbangan stabil yang ternyata tidak realistis. Profesor Myrdal yakin bahwa menerapkan gagasan keseimbangan yang stabil sebagai dasar suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan perubahan suatu sistem sosial adalah keliru. Akan tetapi, jika tidak menerapkan analisa keseimbangan stabil tersebut, maka suatu perubahan atas senantiasa menimbulkan reaksi di dalam sistem itu sendiri dalam bentuk perubahan-perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah berlawanan dengan perubahan pertama. Dalam buku yang ditulis oleh Myrdal, ia berpendapat bahwa justru sebaliknya, dalam hal yang wajar tidak ada kecenderungan soal stabilitasi otomatis seperti itu di dalam sistem sosial. Sistem itu tidak dengan sendirinya bergerak menuju keseimbangan di antara berbagai kekuatan, tetapi justru secara konstan bergerak menjauhi dari situasi seperti itu. Dalam hal yang wajar, suatu perubahan tidak menimbulkan perubahan yang berlawanan, tetapi malah perubahan yang tidak mendukung pergerakan sistem tersebut ke arah sama dengan perubahan pertama, tetapi ke tempat yang lebih jauh. Karena sebab menyebab sirkular tersebut, maka suatu proses sosial cenderung menjadi kumulatif dan seringkali melaju dengan kecepatan yang semakin tinggi. Kemudian tesis Myrdal. Myrdal mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dan ekspansi ekonomi di dalam suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, ia memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, perdagangan, serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkular antara faktor-faktor baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal ialah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang. Di bawah ini akan kita telaah terlebih dahulu kekuatan-kekuatan utama yang timbul dari gejala ini dalam tingkat nasional dan kemudian beralih ke tingkat internasional. Yang pertama, ketimpangan regional. Ketimpangan regional bersama erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah yang memiliki laba-laba tertinggi, sementara di wilayah yang lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung mempersempit ketimpangan sosial. Dia berkata, jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa dibintangi oleh investasi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang ada di dalam perekonomian sedang berkembang cenderung mendatangkan keuntungan. Bahkan juga seni, sastra, pendidikan, dan budaya pada umumnya akan mengelompok di daerah atau di wilayah-wilayah tertentu saja jika meninggalkan daerah lain di negara tersebut tetap terbelakang. Ketimpangan regional ini akan menjadi semakin parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dan merugikan wilayah lain dan mengalami stagnasi. Kemudian ketimpangan internasional. Menurut Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak yang sangat kuat pada negara terbelakang. Pada kesempatan lain, ia menulis bahwa perdagangan pada umumnya cenderung sangat menguntungkan si kaya dari wilayah
maju dan merugikan negara kurang maju. Negara kaya mempunyai basis industri manufaktur yang kuat dengan dampak sebar yang kuat. Dengan mengekspor produksi mereka dengan harga yang murah ke negara terbelakang, mereka mematikan industri skala kecil dan industri kerajinan tangan negara yang disebutkan terbelakang ini. Hal ini cenderung mengubah negara terbelakang menjadi produsen barang-barang primer untuk ekspor. Karena permintaan akan barang-barang ekspor inelastis, maka mereka akan menderita akibat fluktuasi harga yang menggila. Akibat mereka tidak dapat mengambil untung dari naik turunnya harga dunia barang ekspor mereka. Dengan demikian, perdagangan dan perpindahan modal secara bebas telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju, tempat mereka terjadi dampak balik yang pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Kemudian teori pembangunan Feiranis. Teori tersebut berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumber daya, di mana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian. Di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, ekonomi pertanian mengedepankan kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional, bidang non-pertanian. Tetapi begitu banyak menggunakan modal. Di situ juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama di bidang pertanian. Dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Feiranis membuat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yakni adanya ekonomi dua muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandek dan sektor industri yang aktif. Yang kedua, output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja. Yang ketiga, di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali. Yang keempat, persediaan atau penawaran arah bersifat tetap. Yang kelima, kegiatan pertanian ditandai dengan hasil yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabelnya. Yang keenam, diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol. Yang ketujuh, output sektor industri adalah fungsi dan modal serta buruh saja. Tanah tidak mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Yang kedelapan, pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena oksigen. Yang kesembilan, upah nyata di sektor industri dianggap tetap sama dengan tingkat pendapatan nyata atau sebelumnya. Sektor pertanian mereka menyebutkan upah institusional. Yang ke-10, pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian. Berdasarkan asumsi ini, Feiranis menelaah pembangunan ekonomi surplus buruh menjadi 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu para pengangguran tersamar dialihkan dari pertanian ke industri dengan upah institusional yang sama. Pada tahap ini, walaupun ada transfer tenaga kerja, total produksi di sektor pertanian tidak menurun. Produktivitas tenaga kerja meningkat dan sektor industri dapat tumbuh karena didukung oleh adanya tambahan tenaga kerja yang disediakan sektor pertanian. Dengan demikian, transfer tenaga kerja menguntungkan kedua sektor ekonomi. Kemudian, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian, tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Transfer akan tetap terjadi. Produsen di sektor pertanian akan melepaskan tenaga kerjanya walau mengakibatkan produksi menurun, karena penurunan tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke sektor industri menurun, sementara permintaan meningkat, harga relatif komoditi pertanian akan meningkat. Yang terakhir yakni buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Produsen pertanian akan memperhatikan tenaga kerja sehingga masing-masing sektor berusaha efisien. Transformasi akan terus terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat meningkatkan MPP tenaga kerja. Sementara permintaan tenaga kerja terus meningkat dari sektor industri dengan asumsi keuntungan di sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha. Dalam model Feiranis ini, kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tergantung kepada A. tingkat pertumbuhan penduduk, B. perkembangan teknologi di sektor pertanian,
C. Tingkat pertumbuhan stok modal di sektor industri dan surplus yang dicapai di sektor pertanian. Dengan demikian, keseimbangan pertumbuhan di kedua sektor tersebut menjadi persyaratan untuk menghindari stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti hal tersebut harus tumbuh secara seimbang dan transfer serta penerapan tenaga kerja di sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.